Shalom, puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kembali kami akan melandasi dengan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah bukan Tuhan tidak tolong. Nah, dari firman Tuhan ini apa yang kita dapatkan dan temui berkat kebenarannya? Yang pertama adalah bahwa mengikut Tuhan bukan berarti ya santai-santai saja atau gampang-gampang atau biasa-biasa saja. Tetapi harus aktif, harus bergerak, berjalan maju dan dinamis. Ada kata menyeberang di situ, ada kata berjalan. Yang kedua bahwa ikut Tuhan harus mengalami dan hadapi tantangan dan masalah bahkan bahaya. Bahwa Tuhan tidak pernah berkata bahwa ikut Dia tidak akan ada masalah atau tidak akan ada tantangan atau bahaya. Perhatikan ada kata melalui air, kemudian melalui sungai-sungai dan api. Nah, itulah hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga bahwa ikut Tuhan itu berarti akan ada penyertaan Tuhan. Ada pembelaan dan ada perlindungan Tuhan. Perhatikan kata aku akan menyertai engkau. Engkau tidak akan dihanyutkan, tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itulah. Nah, kata Daud juga berkata, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Tetapi yang keempat yang harus diketahui adalah bahwa ikut Tuhan itu harus sampai kepada pengalaman. Sampai kepada kita mengalami Tuhan. Sampai teruji, termurni, dan terbukti. Itulah yang Tuhan harapkan dan rindukan agar umatnya, ya, umat Israel, menyadari dan mengalami Dia. Sehingga mereka dapat mengenalnya dengan benar dan jelas, serta dapat memuliakan namanya. Hidup takut akan Dia dan percaya serta mengandalkannya. Ayub 42 ayat 5 berkata, dahulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pemazmur juga meneguhkan itu dengan berkata bahwa Tuhan Allah itu adalah kekuatannya dan tempat perlindungannya. Sebagai penolong dalam kesesakan, sungguhlah terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Dan ini juga yang dialami oleh Daniel dan teman SMA-nya, Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun ada di gua singa, tapi mereka tidak diterkam. Begitu juga ada di dapur api yang begitu sangat panas sekali, menyala-nyala, tapi mereka juga tidak terbakar. Jadi Tuhan tidak membuat mereka lari dari api atau jauh dari singa, tapi Tuhan izinkan mereka ada di dalam singa, di dalam gua singa dan juga di dapur api, tapi tidak mendapatkan masalah. Maka dari 4 kebenaran firman Tuhan ini, apabila ada orang percaya, orang Kristen yang mungkin dia sudah berbakti kepada Tuhan, mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah banyak memberi juga untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi akhirnya dia bisa kecewa, dia marah dan meninggalkan imannya, gerejanya, dan keluarga rohaninya. Itu lagi-lagi bukan karena Tuhan tidak menolongnya. Tetapi itu bisa terjadi karena bukan saja dia salah atau belum memahami dan mengenal Tuhan dengan benar, tetapi dia sendiri tidak pernah atau belum, bahkan tidak mau ya mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Dia atau tidak mau mengalami hidup bersama dengan Tuhan, dia juga tidak mau menerima dan hadapi resiko-resiko dan tantangan-tantangan iman bersama dengan Tuhan. Dia hanya mau terus berada di zona nyaman dan mau mencari aman. Kalau itu yang dia pilih sebagai jalan hidupnya, maka jangan pernah salahkan Tuhan kalau engkau tidak akan pernah menikmati kebahagiaan hidup dan kematangan kedewasaan hidup yang sungguh-sungguh harus dimiliki sebagai orang percaya atau orang Kristen. Karena itu jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Lagi-lagi bukan karena Tuhan tidak tolong. Karena itu mari sadarilah dan bertobatlah. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menghayati akan iman percaya kami dengan tidak hanya kami hidup bersyukur atas keselamatan yang Kau beri, tapi bagaimana kami sungguh-sungguh boleh berjalan di dalam-Mu bersama-Mu, mengalami Engkau, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melihat dan menjadikan semua yang kami alami menjadi bukti dan kekuatan untuk kami sungguh-sungguh setia dan percaya sampai Tuhan memanggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Shalom.